Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama kembali di Bincang Komunikasi yang mudah-mudahan dengan menyimak, mengikuti acara Bincang Komunikasi kita semakin mahir di dalam berkomunikasi. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, belakangan atau mungkin udah lama juga ya, kita dengar, kita tahu begitu banyak orang dengan posisi tertentu, dengan kedudukan tertentu apapun itu, kadang-kadang masih saja di dalam berkomunikasi ada yang kurang pas, ada yang aneh atau apa. Mudah-mudahan bahasan hari ini, tadi sebelum on air, ngobrol dengan narasumber kita, Dr. Laila Monaganim. Kenapa ya Mbak Nuning banyak orang kok takut berkomunikasi? Oke, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Mona ya? Alhamdulillah. Senang balik lagi. Iya, dari kemarin ada, ya itu bukan halangan ya, tapi kesibukan. Betul. Bicara soal berbicara, kenapa kalau bicara dengan orang yang lebih tinggi posisinya kok nggak enak, bicara dengan orang yang kita nggak kenal juga gimana. Pokoknya Betul. banyak sekali hambatan bagi kami-kami ini ketika ngomong kok takut, padahal belajar ngomong dari umur 2 tahun kan. Betul. Oke, jadi betul bahasannya itu ya nanti hari ini. Betul. Baik, Kita silahkan bahas. Ikhwan akhwat kita simak bagaimana takut berbicara berada dalam lingkaran kehidupan kita. Monggo Mbak Mona. Terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Pak Nuning dan semuanya, terima kasih kita ketemu lagi. Saya ingin ngajak untuk membahas tentang takut berkomunikasi. Beneran loh banyak orang takut berkomunikasi. Takut berkomunikasi itu dalam bahasa tertentunya sering disebut sebagai communication phobia gitu ya. Ketakutan untuk berkomunikasi. Cemas yang berlebihan gitu ya. Yang dialami oleh orang ketika dia berkomunikasi sama orang lain. Nah, bayangin ya kalau kita misalnya mau ngomong di depan publik, diminta untuk ngasih pidato atau ngasih presentasi atau ngomong sama orang dalam jumlah yang besar gitu ya. Banyak orang yang takut berkomunikasi. Nah, itu kita akan bahas pada kesempatan ini. Tapi juga kita akan lihat bahwa kadang-kadang interpersonal ngomong berdua aja juga banyak orang yang takut begitu ya. Udah deh, saya nggak mau deh ngobrol sama dia misalnya begitu ya. Misalnya mau ketemu sama orang asing misalnya gitu ya. Ada juga orang yang khawatir. Banyak sekali ada yang ada di kepalanya. Jadi ketakutan dalam berkomunikasi yang kita bahas pada kesempatan ini berhubungan dengan di depan publik atau juga di depan komunikasi dengan orang ya. Nah, situasinya bisa jadi situasi yang sosial biasa atau juga yang profesional. Ketakutan berkomunikasi di depan publik itu disebut sebagai glossophobia. Jadi misalnya dia diminta untuk ngomong di depan publik, ngomongin gagasan atau ngasih speech dan lain sebagainya. Enggak deh, jangan saya deh gitu. Deg-degan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali terjadi. Ternyata ada 74% orang dewasa yang ngalamin kekhawatiran untuk berkomunikasi, ketakutan, kecemasan gitu ya kalau untuk berkomunikasi di depan publik. Ada yang bilang 85% ya.
yang penelitian lain bilang 85% orang takut ngomong di depan publik. Terus 15%-nya apa? 15%-nya bisa jadi bohong gitu ya. Takut juga dia. Nah, kenapa kekhawatiran itu gitu ya bisa jadi takut bikin kesalahan. Nanti yang saya omongin nih bisa bikin blunder misalnya gitu ya. Takut ngomongin pikirannya karena takut salah, takut gak ada hubungannya, takut gak relevan. Ada juga dia mendingan diem aja deh gitu ya. Karena kalau dia diem aman. Atau kalau dia ngomong dan omongannya enggak sesuai dengan apa yang dipersepsi oleh orang lain, lalu tidak di kepalanya nih sudah diputuskan ya, bahwa ntar kalau saya ngomong, terus omongan saya enggak sama seperti yang dipikirin sama orang lain, terus orang lain enggak setuju sama apa yang saya pikirin, terus saya nanti diasingkan gitu. Jadi kekhawatiran untuk diasingkan bikin orang diam gitu ya. Ada teori khusus bahkan di dalam komunikasi yang ngebahas tentang itu gitu ya. Orang jadi hening, diem aja, nggak mau ngomong gara-gara masalah itu. Takut ditolak, takut diketawain, takut dikritik misalnya begitu ya. Itu juga menjadi kekhawatiran orang untuk tidak menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan publik. Atau masalah lain adalah kurang pede. Kurang pede, aku nggak punya pengetahuan yang cukup tentang itu gitu ya. Aku juga nggak punya pengalaman yang cukup untuk bisa menjelaskan hal itu. Atau kalau aku ngomong nanti jadinya dengan pengetahuan yang kurang atau pengalaman yang kurang jadinya terbata-bata dan lain sebagainya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa jadi bikin orang gak berani ngomong. Atau juga budaya yang diciptakan bisa jadi di kantor atau di perusahaan yang bikin budayanya itu bikin takut. Atau budaya di keluarga bikin gak berani ngomong. Ini mah senior aja deh yang ngomong levelnya misalnya begitu ya. Atau misalnya kalau ada gagasan baru yang mungkin terobosan misalnya, ternyata dianggap udah deh kita kan udah yang bagusnya yang dulu-dulu aja, nggak mau lingkungannya itu tidak membuat terobosan diterima gitu ya, atau inovasi diterima gitu. Jadi banyak masalah yang membuat orang khawatir ngomong di depan publik bisa jadi diputuskan di kepalanya sendiri, atau lingkungan eksternal yang bikin dia jadinya gak berani ngomong gitu ya. Juga bisa jadi karena pengalaman buruk di masa lalu. Sekalinya berani ngomong, ujuk-ujuk gak berhasil gitu ya. Atau misalnya bener nih yang dikhawatirkan ini terjadi. Jadi itu menjadi momok yang dipegang terus sebagai sebuah kekhawatiran. Nah, bisa juga jadi masalah kenapa nggak berani ngomong karena nggak jelas agendanya. Persiapan yang perlu dia buat juga nggak clear karena agendanya nggak jelas. Ujuk-ujuk nanti pertanyaan-pertanyaannya adalah atau sesuatu yang diminta untuk disampaikan adalah sesuatu yang spontan. Spontan yang membuat dia jadi nggak punya gagasan atau memang nggak punya persiapan. Nah, yuk kita diskusi gimana ya solusi untuk nyelesain masalah takut ngomong di depan publik gitu ya. Yang pertama adalah kita punya persiapan yang baik. Ini penting banget untuk punya persiapan yang baik. Persiapan yang baik yaitu apa yang kita ingin sampaikan. Nanti kita akan lihat ada dua gitu ya. Situasi ngomong di depan publik itu bisa jadi sesuatu yang bisa dipersiapkan. Yang kedua spontaneous gitu ya. Sesuatu yang memang langsung ditanyakan. Situasi yang langsung ditanyakan ini sangat kerap terjadi di masyarakat. Percakapan kita atau dialog-dialog kita juga banyak sekali yang langsung pertanyaannya gitu ya. Nah, maka kita perlu mempersiapkan keduanya. Yang pertama adalah sesuatu yang dengan persiapan, yang ini bagus untuk kita
untuk kita buat persiapannya dengan baik gitu ya. Kita pikirin, kita gali, kita rancang apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, berbekal pengalaman, pengetahuan, atau juga kearifan gitu ya, kita jadi lebih nyaman untuk menyampaikan sesuatu yang pertanyaan-pertanyaan spontan atau sesuatu pernyataan-pernyataan yang memang spontan untuk disampaikan. Nah, dua-dua situasi ini ada dalam kehidupan kita, dan yang pertama adalah gimana caranya kita lebih nyaman dulu dengan persiapan, sehingga nanti pada saat kita yang pertanyaan atau dialog-dialog langsung, kita jadi lebih terbiasa, lebih nyaman, lebih bisa natural, lebih bisa apa adanya gitu menyampaikan. Tetapi apa adanya juga dengan baik gitu. Jadi yang pertama adalah kita yang bahas dulu yang tentang persiapan ya. Bikin persiapan yang bagus. Bikin penggalian yang mumpuni, yang cukup gitu ya. Kemudian latihan mempresentasikannya, latihan menjelaskannya dalam situasi yang kita bikin sendiri di dalam kamar kek, di di ruang khusus kek gitu ya. Atau di tempat acara kita namanya gladi resiknya gitu ya, itu juga bisa, dan itu penting banget gitu untuk kita lakukan sehingga kita jadi tenang. Nah, persiapan tadi saya bisa memberikan beberapa contoh yang dilakukan oleh para pemimpin yang kerap disebut sebagai orator gitu ya. Seperti misalnya Presiden Soekarno, seperti misalnya tokoh-tokoh yang sangat sering untuk menyampaikan pidato-pidatonya. Di antaranya mereka latihannya di depan kaca. Mereka latihannya di dalam ruangannya ditutup, terus bahkan Pak Karno itu suka naik ke atas meja gitu ya. Kemudian membayangkan dirinya menyampaikan di depan publik begitu ya. Tentu saja persiapannya ada kontennya, karena kontennya apalagi sesuatu yang memang penting gitu ya, dia akan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Memahami siapa audiensnya, berarti inti-inti pesannya apa yang perlu disampaikan, itu dilakukan dengan baik. Bahkan ada strategi-strateginya teman-teman semua. Di antaranya misalnya ada inti pesan, jadi pesan utamanya apa, kemudian pesan tambahannya itu dari pesan utamanya itu misalnya ada 1, 2, 3 gitu ya. Itu yang nanti dielaborasi, yang nanti dijabarkan. Jadi kayak ada namanya rumusnya pakai umbrella message gitu ya. Payung, pesan payungnya apa utamanya, kemudian pesan-pesan yang dijabarkan itu misalnya ada 1, 2, 3. Itu bagus banget. Nah, penyampaian pesan-pesan itu ditambahin sama bukti, sama penjelasan, sama contoh, sama inspirasi-inspirasi untuk mendukung gitu ya. Itu keren banget. Nah, diantaranya cara ngomong di depan publik, apalagi untuk presentasi, untuk public speaking, itu bisa pakai gagasan seperti itu gitu ya. Jadi siapin diri dengan baik, dengan kontennya, kemudian juga latihan, penting banget. Dengan latihan kita jadi pede untuk menyampaikannya. Kemudian relax. Kenapa? Karena saya udah siapin gitu. Saya udah buat, saya udah siapkan, saya udah latihan, jadi relax. Kekhawatiran atau kecemasan yang mengganggu di kepala itu dijawab sendiri dengan I think I have done my best gitu. Kemudian buat visualisasi atau gambaran-gambaran positif gitu ya yang kita kelola di dalam pikiran kita sendiri gitu ya. Oke, saya bisa pede karena saya sudah tahu siapa audiens saya. Saya bisa pede karena materinya sudah saya persiapkan dan saya akan menyampaikan sebaik mungkin
Dan saya juga mengelola harapan saya. Jangan sampai, wah saya mau semuanya setuju. Semuanya pada terkagum-kagum. Nggak usah dipikirin itu. Itu mah result. Urusan kita adalah lakukan yang terbaik. Urusan respon atau hasilnya adalah urusan dari Allah. Jadi lepasin aja, nggak usah dipikirin, ya. Fokus kita pada pesannya, bukan ke diri kita sendiri. Karena kalau ke diri sendiri kita nanti, aduh nanti saya gini nih, saya gitu nih, dan bla 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 bla. Kemudian dari semua proses yang sudah kita lampaui, kita belajar berefleksi. Oke, saya udah lakukan ini. Yang bagusnya ini, yang belum bagusnya ini, nggak apa-apa. Nggak bagus, ada yang nggak bagus pun nggak apa-apa. Semua orang belajar dari pengalaman. Dan mari kita belajar juga dari pengalaman. Catatannya adalah dari sejarah kita belajar bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita belajar dari pengalaman atau sejarah yang sudah kita ciptakan itu gitu ya. Terus dukungan dari orang-orang terdekat kita itu akan membuat kita jadi lebih nyaman. Jadi Iwan dan Akhwat, yang perlu kita lakukan adalah glaksofobia tadi atau takut ngomong di depan publik. Udah deh, buang aja. Kesempatan-kesempatan untuk kita menjadi seorang profesional atau orang yang lebih bisa bermanfaat untuk lingkup yang lebih luas, itu akan menjadi terbuka dengan kita menyelesaikan masalah-masalah ketakutan ngomong di depan publik itu. Oke Mbak Nuning, saya boleh lanjutkan lagi ya? Silahkan, karena masih banyak yang nunggu. Di samping tadi itu apalagi ya? Iya. Oke. Mbak Nuning, kan tadi tuh kan kita bahas bahwa ngomong di depan publik itu ada dua. Satu ngomong dengan persiapan. Itu enak deh, tenang aja. Ya, karena kita udah punya persiapan. Yang agak deg-degan, yang kerap kali terjadi juga adalah ngomong tanpa persiapan, ujuk-ujuk. Didadak diminta. Didadak diminta. Orang nyebutnya kadang-kadang sebagai impromptu gitu ya. Ujuk-ujuk nih, tiba-tiba nih diminta untuk ngomong nih. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, modal-modal pengalaman atau pengetahuan yang sebelumnya kita sudah tumpukin nih di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu bisa kita gunakan untuk kita sampaikan. Jadi modal pengetahuan itu berharga, pengetahuan dari pengalaman sebelumnya. Makanya jangan nolak kalau ada kesempatan untuk ngomong di depan publik gitu. Ya, dan bikin persiapan yang baik. Nah, sekarang kalau nggak ada persiapan, dengan pengalaman itu bisa kita ambil tuh. Kita punya kok modal-modal itu. Kemudian kita juga bisa terbuka dengan pengalaman-pengalaman kita, gitu ya. Jadi kontennya adalah tulus menjawab dengan pengalaman kita dan juga pengetahuan kita. Kalau kita sudah makin sering terbiasa dengan menyampaikannya, itu akan jauh lebih mudah. Kalau kita dengan peran-peran dalam kehidupan kita sering diminta untuk ngomong, dan pertanyaannya to the point tadi gitu ya, tanpa ada persiapan, maka latihan untuk tanya jawab dengan diri kita sehingga kita lebih tenang, lebih membuat dialog yang berkualitas gitu ya, sehingga kita nggak takut terus udah deh nggak mau lagi gitu. Nah, maka tenang ya, barangkali kita bisa lakukan dengan pernafasan gitu ya. Saya suka melakukan latihan pernafasan. Latihan pernafasan itu bagus sekali untuk kesehatan jiwa kita, untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Dan juga untuk fisik kita ya. Jadi latihan pernafasan itu hampir setiap hari saya lakukan. Bisa jadi 2 kali saya lakukan, terutama ketika itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan gitu ya. Jadi saya latihan, itu menenangkan juga ternyata ya. Nah, jadi tenang,
kemudian balik lagi sama modal-modal tadi yang kita punya dari pengalaman, dari pengetahuan, dan sampaikan secara otentik. Sampaikan secara otentik. Nah, modalnya adalah dengarkan pertanyaannya dengan seksama. Jadi, kan ada pertanyaan nih. Nah, pertanyaannya itu dengarkan lalu dijawab. Ini yang penting untuk kita biasakan, gitu ya. Pastikan ngerti dia maksudnya kemana. Karena ini penting. Kenapa ini penting? Karena banyak orang nggak dengerin. Banyak orang nggak mendengarkan dengan baik. Bahkan 75% orang itu dengerinnya nggak beres. Kenapa? Dia denger yang dia mau denger. Atau dia nggak mendengarkan. Atau dia dengerinnya cuman selektif. Cuman sesuatu yang dia anggap cangkut sama dirinya. Nggak mendengarkan whole konteks. Semua informasi yang ditanyakan secara utuh. Gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah dengerin yang diomongin sama orang yang ngajak ngomong gitu. Lalu kita jawab dengan jujur, dengan tulus, otentik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita. Kalau yang kita sampaikan itu kita rasa kayaknya ada hal lain deh, nggak usah dipikirkan itu. Do your best and it is enough. Cukup kok gitu, yang kita lakukan udah yang terbaik dan itu cukup. Kalau kita ngerasa kayaknya masih ada yang lain deh, oke, nggak apa-apa, later on kita siapkan lebih baik lagi gitu. Jadi gimana caranya? Ada beberapa pendekatan, Iwan dan Ahwat, ada beberapa pendekatan. Kalau tadi pakai umbrella, point gitu ya, pakai rumusan payung gitu ya. Di sini juga bisa kita lakukan. Jadi kita bisa, oke, dia nanyanya apa, poinnya apa, gitu ya. Poinnya apa yang dia sampaikan, kemudian kita jawab dari poin tersebut, ini poin yang saya mau sampaikan, lalu tambahkan penjelasan, tambahkan contoh. Jadi misalnya dia nanya tentang apakah 17 Agustus nanti kita akan bagaimana 17 Agustus di Indonesia misalnya begitu ya, ada orang dari luar nanyain. Nah, kita bisa sampaikan bahwa kita punya ide nih. Oke, 17 Agustus di Indonesia selalu dirayakan dengan meriah misalnya begitu ya. Nah, selalu dirayakan dengan meriah oleh seluruh rakyat Indonesia. Atau misalnya lingkungan juga mendukung, misalnya begitu ya. Jadi yang kita sampaikan, bagaimana perayaan 17 Agustus di Indonesia, kita punya jawaban 17 Agustus di Indonesia dirayakan dengan meriah, misalnya gitu. Nah, dengan meriah itu seperti apa? Dengan meriah itu kita ngadain acara-acara, kita ada upacara bendera di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah. Kemudian juga ada bendera dipasang di setiap rumah sebagai ungkapan penghormatan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga di kampung-kampung berbagai kegiatan dijalankan. Ada festival, ada lomba-lomba, ada kemeriahan-kemeriahan, ada kumpul-kumpul, ada makan-makan bersama, ada penampilan pakai baju-baju daerah dan lain sebagainya. Jadi kita sampaikan poinnya dengan meriah, lalu kita berikan penjelasan-penjelasan itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi don't worry, kita dengerin dengan fokus, kemudian kita jawab apa pesannya, kemudian kita berikan penjelasan dan contoh-contohnya, begitu. Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah, jadi tenang aja, nggak perlu khawatir. Itu semua bisa kita kelola. Yang penting kita tenang. Nggak usah worried duluan, nggak usah khawatir duluan. Metodenya adalah tadi dengan kita punya poin, kita pakai umbrella message juga boleh ya.
ada ini ada poin 1, 2, 3 yang mau sampaikan, kemudian kasih contoh, kasih bukti dan penjelasan dan lain sebagainya, itu juga bisa kita lakukan. Atau juga metode yang lain bisa kita lakukan dengan 5W1H, itu juga bisa ya. Kita bisa jawab dengan oke, kalau gitu dikerangka di dalam pikiran kita, mengapa kita kerjakan perayaan 17 Agustus meriah? Karena kita ingin mempertahankan perasaan kebahagiaan negara Indonesia merdeka ini terus-menerus dan dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai padam. Kebanggaan, kebahagiaan, dan upaya untuk mempertahankan perasaan itu terus-menerus kita jaga. Nah, misalnya seperti itu. Why? Kemudian bagaimana caranya, misalnya begitu ya. Jadi 5W1H-nya kita jawab gitu. Jadi di kepala tinggal dijawab aja ini supaya kita punya kerangka di dalam pikiran kita. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang to the point, on the spot gitu ya, yang kita sendiri bisa jadi banyak orang khawatir tuh sama pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kuncinya adalah tenang, dengerin dengan baik, lalu pikirkan jawabannya. Dalam jawaban itu ada poin utama, ada penjelasan dan contoh gitu ya. Cara lain yang bisa kita gunakan adalah dari pertanyaan tersebut kita bisa bilang, saya punya 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, itu juga bisa. Jadi dipikirin, oke, tik, kita juga bisa lakukan itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjawab itu dalam konteks pertanyaan-pertanyaan yang lebih berdasarkan pengetahuan. Bisa juga kita gabungkan dengan pengalaman-pengalaman, itu akan lebih keren, lebih otentik, lebih humanis gitu ya. Itu juga bagus. Kemudian jangan lupa ketika kita menyampaikan apa yang kita mau sampaikan, kita memperhatikan verbal, pilihan kata dan non-verbal, ekspresi wajah, gerak tubuh, suara, dan lain sebagainya. Kita juga perlu pikirkan hal itu dengan baik gitu ya. Be authentic. Jadilah diri sendiri, jangan khawatir, jangan takut juga kalau misalnya kita lagi ngomong itu kita sambil mikirin apa ya jawabannya ya gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Orang kan pertanyaan yang spontan kan kita juga bisa mikir gitu ya. Kemudian teman-teman semua, latihan itu perlu kita lakukan. Tahu diri deh. Kalau teman-teman atau Iwan dan Ahwat punya posisi-posisi strategis tertentu dan kerap kali mendapat pertanyaan-pertanyaan yang langsung, maka pikirkan konteks acara tersebut itu seperti apa, sehingga pertanyaan-pertanyaannya bisa diprediksi gitu. Ini banyak sekali yang punya, sekali lagi seperti yang saya tadi sampaikan, 85% orang tuh takut ngomong di depan publik. Jadi dengan percentage yang banyak itu membuat kita khawatir, padahal bisa kok diselesaikan gitu. Positif, pede, latihan, dan tahu posisi diri. Oke Mbak Nuning, anything yang Mbak Nuning mau sampaikan dari pengalaman, dari konteks Kalau lainnya? dengar apa yang Mbak Mona sampaikan, persiapan yang harus dilakukan kayaknya kita semua sudah mencobanya ketika itu akan kita lakukan. Tapi kebimbangan soal simulasi tadi, kalau misalnya di depan keluarga, kira-kira gimana? Kan komentar mereka pasti akan sangat membantu. Kalau teman-teman bilang, ya udah di depan akuarium aja, yang penting ada yang menyaksikan ikan juga nggak apa-apa. Lebih efektif kalau misalnya kita bersimulasi itu tentu dengan orang terdekat, itu menurut Mbak Mona gimana? Iya. Jadi saya menyarankan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan pada diri sendiri Mbak Nuning, yaitu kita bikin, kita siapkan, lalu kita
Jadi itu kan sudah pakai proses panjang nih diolah-olah, ya kan? Itu udah menang pertama. Lalu kedua, dari sesuatu yang kita sudah pikirkan itu kita latihan. Itu juga udah double tuh gitu ya. Udah menang. Jadi yang satu udah diserap karena itu proses yang kita buat. Kalau enggak kita dibikinin sama orang lain itu enggak oke. Kalau dibikinin sama orang lain sebagai orang-orang yang sangat sibuk enggak apa-apa, tapi dihayati, dikunyah, difahami. Jangan ngomong sesuatu yang kita enggak memiliki penghayatan gitu. Jadi pertama dikunyah dulu, kedua latihan sendiri di depan kaca atau di atas meja atau ngomong di dalam ruangan, sampaikan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah latihan berpasangan. Ini bagus banget. Latihan berpasangan. Tandem jadi ya. Kalau nggak ada orang cukup banyak. Kalau ada orang cukup banyak itu bakal bagus juga kalau kita lakukan di depan kelompok kecil, keluarga misalnya gitu. Itu juga bagus banget. Jadi dengan 4 proses ini keren banget sebelum terjun. Ini keren banget, apalagi yang pemula-pemula tuh gitu. Kalau udah terbiasa, udah cukup nyaman, yang pertama aja udah selesai gitu. Yang bikin sendiri atau dibikin orang lain lalu dikunyah pemahamannya, itu udah cukup gitu. Jadi proses untuk bisa sampai enak, nyaman, itu proses yang perlu kita ciptakan sampai kita tenang. Apalagi nanti kalau ada misalnya setelah dalam lingkup di dalam keluarga yang bisa ini, ada tanya jawab misalnya. Itu kan berarti proses yang kedua kan. Yang tadi yang pertama adalah ada persiapan, yang kedua tanya jawab yang langsung tuh, pertanyaan impromptu tuh gitu. Nah itu kita balik lagi tadi, dengerin dengan baik, lalu coba, oke, jawaban saya ini gitu ya. Dan disampaikan secara tulus. Dan zaman sekarang karena begitu mudah membuat video, kalau tadi latihannya di depan cermin, agar kita bisa lihat wajah kita di cermin, apakah tegang ataukah banyak senyum. Betul. Kalau di videoin, kita bisa cek and checknya lebih keren lagi ya. Bagus banget, setuju banget. Jadi Kenapa di kaca atau di video itu penting? Karena kita langsung bisa melihat apakah ekspresi kita cukup, apakah ekspresi kita juga dapat dan lain sebagainya gitu. Itu keren banget. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan persiapan yang baik, dengan latihan-latihan yang tepat begitu ya. Jadi takut ngomong di depan publik, abis deh, nggak ada deh gitu, nggak ada deh, believe me. Jadi itu akan bisa resolve dengan upaya-upaya strategis. Kalau kita ujuk-ujuk ngomong, nggak ada persiapan dengan baik, misalnya begitu ya, dan kita merasa itu jelek, terus kita udah langsung meyakini aku emang nggak bisa gitu ya. Ya itu salah sendiri gitu. Sudah menjudge diri sendiri. Kalau seandainya yang kita hadapi, Mbak Mona, itu orang yang sama sekali nggak kita kenal, tapi kita harus ngobrol. Apalagi kalau dia bukan sesama orang Indonesia gitu. Apa yang kira-kira harus kita jadikan perhatian? Mbak Nuning, kalau tadi kita bahas itu ngomong di depan publik. Orangnya banyak gitu ya. Itu ketakutan tersendiri dan jumlahnya banyak banget. Dan yang tadi kita lihat yang dengan persiapan atau langsung. Sekarang tahap berikutnya adalah tahap kedua yang Mbak Nuning sampaikan itu betul sekali. Ini kita juga ada banyak orang juga takut ngomong sama orang asing. Yang ngomongnya itu bukan langsung di depan publik gitu ya. Yang ngomong langsung berdua aja takut gitu. Ya. Takut ngomong dengan orang asing itu ada kekhawatiran tersendiri yang terjadi kepada kita. Misalnya kita merasa kayaknya saya ngomong sama orang-orang yang saya kenal aja deh gitu. Saya nggak mau ngomong sama orang-orang asing deh gitu ya. Itu juga namanya stranger anxiety, kecemasan untuk ngomong sama orang asing. Itu juga terjadi, ketakutan ngomong dengan orang yang kita tidak kenal. Dan itu menjadi situasi yang
membatasi kita, apalagi di dalam dunia yang terbuka sekarang ini gitu. Dunia di jari saya, dunia namanya global village, desa global. Kita hidup bersama dalam lingkup yang sangat-sangat terbuka begitu ya. Kenapa orang takut? Karena dia takut. Balik lagi tadi di kepalanya udah di ramu-ramu, saya takut dihakimi, saya takut diawasi, saya takut dipermalukan, saya takut nggak pede ngomongnya dan lain sebagainya. Itu juga terjadi pada orang yang takut ngomong sama orang asing. Iwan Nanawat, orang asing itu bisa jadi bule atau orang yang kita nggak kenal gitu. Saya dari daerah lain dan lain sebagainya. Bayangin betapa ruginya kita kalau teman kita cuman dari RT saja atau dari teman sekelas saja yang sebelumnya juga asing, lalu kita karena situasi yang memaksa begitu ya, harus sekelas dan lain sebagainya, akhirnya kita jadi kenal dan lain sebagainya. Sementara peluang-peluang itu menjadi sangat terbuka ketika kita mau ngomong sama orang-orang yang ada di luar sana gitu ya, di luar lingkup kita sendiri. Ini beda sama anak kecil yang harus hati-hati ngomong sama orang asing gitu ya. Kan ada ya anak kecil hati-hati ya sama orang itu, kan ini orang kita dewasa kan bukan nih. Anak kecil. Dialog orang dewasa nih, bukan buat peruntukan untuk anak-anak kecil yang memang harus dijaga karena belum lengkap, belum utuh gitu ya, psikologisnya, pengetahuannya nanti dipermainkan atau dibego-begoin gitu ya, atau dimanfaatkan gitu ya. Nah ini orang dewasa nih, orang dewasa nggak pantas untuk takut ngomong di depan dengan orang asing gitu ya, gitu Mbak Nuning. Jadi keberanian ini yang harus dimunculkan, meskipun bisa jadi persiapan nggak ada, tapi kan kita punya pengalaman dalam perjalanan hidup kita. Betul banget, betul banget. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ya. Jadi pertama untuk personal kita, kita komunikasi dengan diri kita sendiri dulu. Oke, tenang aja ya. Ini nggak apa-apa kok kenal sama orang asing gitu ya. Dari awal tuh kita sudah nenangin diri, ngomong self talk sama diri kita sendiri. Apa yang membuat saya khawatir? Saya punya sesuatu yang penting, dia juga punya sesuatu yang penting, saya punya kekhasan, dia juga punya kekhasan, kita saling mengenal. Di dalam Al-Quran juga sudah ada penjelasan bahwa kita berbangsa-bangsa dan kita saling mengenal gitu ya. So that's okay, kenal sama orang di luar diri kita juga gitu. Jadi tenangin diri, itu penting. Kemudian juga kita cobain untuk berkenalan sama orang yang baru gitu ya, cobain untuk ngetes gitu supaya kita ngerasa oke, nggak apa-apa tuh, baik-baik aja tuh gitu, dengan sesuatu yang say hi dulu, jangan nungguin ditanya, tapi kita nanya dulu, hai atau gimana, asalnya dari mana atau apa kabar dan lain sebagainya. Saya Mona, saya dari sini, bla bla bla. Kita bisa omongin sesuatu yang umum dulu, lalu ya, kalau di dalam komunikasi itu ada bawang gitu ya, ada bayangin bawang itu kan berlapis-lapis tuh gitu ya. Lapisan luar itu kita bisa omongin sesuatu yang umum, lapisan lebih dalam kita bisa omongin yang lebih khusus, misalnya kesukaan dan lain sebagainya. Lapisan luarnya asal dari mana, kayak KTP deh gitu ya. Penjelasannya siapa, pekerjaannya apa, atau tinggal di mana. Tinggal itu bahasannya banyak sekali. Ada makanan di daerah sana, ada ada tempat apa, dan sebagainya. Itu geografis aja tuh banyak sekali yang bisa kita elaborasi gitu. Jadi bayangin kayak data KTP itu kita bisa omongin tuh gitu ya di percakapan awal. Percakapan yang lebih dalam lagi baru ngomongin tentang kesukaan, minat dan lain sebagainya. Lebih dalam lagi, lapisan lebih dalam lagi kita bisa bahas tentang
pandangan-pandangan, lebih dalam lagi tentang personal life dan lain sebagainya. Itu tahapan-tahapannya. Jadi jangan ngomong langsung ke dalam, ngomongin yang terlalu ini gitu ya. Kecuali kita cukup, misalnya memang dalam percakapan itu, misalnya kita memang disetting untuk nanya itu gitu. Ya udah, berarti semuanya udah siap gitu ya. Nah, pertanyaan misalnya ada dialog yang dialognya memang untuk tahu pikirannya dia. Oke, enggak. Ini sudah kita pelajari yang siapa dia dan lain sebagainya. Lalu di sini kita langsung bertanya ini gitu ya, pertanyaan yang langsung to the point. Misalnya kayak ada talk show dan lain sebagainya. Talk show tentang apa yang dia pikirkan tentang misalnya perkawinannya atau tentang misalnya divorce gitu ya, perceraiannya. Itu kan sensitif banget kan gitu. Atau tentang bagaimana pengalaman hidupnya dan lain sebagainya. Itu kan sensitif, misalnya sesuatu yang memang sensitif. Itu adalah bawang yang paling dalam misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan ketika memang sudah dipersiapkan, orang udah siap untuk ditanya itu gitu. Tapi dalam percakapan-percakapan awal sama orang, kita akan nanya sesuatu yang di permukaan, masuk ke dalam dan lain sebagainya. Jadi ada kok strateginya, nggak usah takut. Kenali bahwa kekhawatiran itu nggak perlu. Terus coba latihan dikit-dikit ngomong sama orang. Nanti gimana reaksinya dia. Kalau reaksinya dia, saya yakin atau kemungkinan besar orang itu akan oke, nerima. Asal kita pertanyaannya yang masuk akal tadi gitu ya. Jangan nanya yang berat-berat di awal, yang personal banget gitu ya. Baru kenal udah apakah sudah menikah gitu kan. Hello, please deh gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian kalau masih agak khawatir, ini buat orang yang punya kebutuhan gitu ya, kebutuhan, kekhawatiran seperti ini, ngomong sama orang atau anak-anak muda yang ingin go public gitu ya, dia perlu tenangin diri, atur diri dulu, nyaman di dalam diri dulu, terus kemudian lakukan. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaannya juga kasih pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan tertutup. Misalnya, suka nasi goreng enggak misalnya, suka misalnya, itu selesai itu gitu. Makanan apa yang paling disukai misalnya gitu, itu kan jadi membuka. Ini itu bisa jadi panjang gitu ya. Jadi pilih pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dibandingkan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Dan refleksi setelah selesai, ini kan untuk nyelesain masalah ketakutan ngomong sama orang stranger ya, orang-orang asing gitu ya, atau orang yang kita nggak kenal gitu ya. Nah itu pakai proses ini. Mbak Nuning, ini kayak yang sederhana, tapi cukup banyak loh orang tidak berani. Maka di dalam pertemuan kita, orang tuh akhirnya ya udah deh, saya ngomong sama teman-teman aja. Iya. Tiga. Satu lagi Mbak Mona. Kita ini sebagai orang Timur kan kadang-kadang tidak mudah menatap langsung lawan bicara kita. Aturan kerennya tuh gimana sih? Soalnya katanya sih kalau nggak menatap langsung nggak bener kan? Iya. Tapi apalagi kalau lawan jenis rasanya risih. Itu menurut Mbak Mona harusnya gimana? Iya. Ada keyakinan dari sisi agama yang juga perlu kita jaga begitu ya. Ada juga dalam situasi profesional ya. Menurut saya dalam situasi profesional, ketika kita misalnya menjelaskan sesuatu, kita bisa sampaikan secara profesional untuk menyampaikan sesuatu yang eye contact. Menurut pendapat saya, eye contact bisa kita sampaikan, tetapi tidak dalam keinginan untuk lain-lain untuk pendekatan yang lebih sensitif begitu ya. Ini memang penyampaian yang memang perlu kita sampaikan. Tapi kita juga harus menjaga orang yang kita ajak berkomunikasi. Misalnya dia very religious persons, misalnya begitu ya. Jadi kita juga bisa jadi jagain juga kepentingan personal beliau begitu ya. Menurut saya bisa kita sampaikan, ngelihat sebentar, kita bisa ngelihat ke yang lain misalnya dan lain sebagainya. Direct eye contact menurut saya
saya masih akan tetap mempertahankannya gitu ya. Meskipun saya jaga, saya akan jaga untuk tidak terus-menerus atau menjaga cara melihatnya, terutama cara melihatnya. Karena cara melihat itu akan membedakan apakah ini jurusannya kemana. Gitu. Misalnya melihatnya ke mata, beda sama yang dari hidung ke bawah, ya, ke mulut misalnya. Itu tatapan yang ada hubungan sama sensualitas. Atau ke bawah, di bawah leher ke bawah misalnya, lebih sensitif lagi gitu. Jadi cara pandang kita adalah percakapan yang memang ditujukan untuk ngomong yang beres gitu ya, bukan kayak hal-hal yang lain. Kalau soal durasi menatap orang dengan aman itu berapa lama? Oke. Soalnya ya gitu deh. Iya, sebenarnya ada beberapa catatan, ada beberapa perbedaan. Ada yang bilang yang penting dia ngomong atas satu isu tek gitu ya. Itu nanti kita bisa lihat yang lain. Balik lagi untuk mengkonfirmasi, misalnya ini diturunin misalnya gitu ya. Oke, gini gitu. Ini wajah ketika diturunkan itu sebenarnya bentuk dari percakapan yang lebih intens gitu. Kemudian cara menatap, misalnya natapnya beberapa saat, beberapa detik misalnya, lalu kita ngelihat ke yang lain misalnya begitu. Atau dalam durasi sampai sebuah kalimat komplit misalnya gitu ya, baru kita bisa ngelihat ke hal yang lain lagi gitu. Itu juga bisa kita lakukan. Atau sebuah isu, sebuah apa ya, kalau di dalam tulisan itu paragraf lah gitu ya, one message gitu ya, kita sampaikan, oke, ini, lalu kita bisa lihat yang lain. Dan kita juga bisa lebih sensitif untuk melihat reaksi dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Ketika dia memang misalnya menghindari, kita bisa menatap sebentar, lalu kita juga menghindari gitu. Jadi pindah pandangan, lalu bisa jadi kembali lagi untuk mengkonfirmasi sesuatu 1-2 detik, terus kita juga bisa ini lagi. Yang penting fokus pikirannya on the issue. Iya. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang bisa ditambah. Baik. Takut itu karena takut ditolak tadi, takut penilaian negatif, takut konflik. Nah, ada ketakutan yang pernah juga terjadi, Mbak Nuning. Misalnya, ini kalau tadi kan takut ngomong di depan publik. Iya. Baik melakukan presentasi atau juga ada pertanyaan-pertanyaan langsung. Misalnya pejabat doorstop gitu ya, langsung ditanya sama jurnalis dan lain sebagainya gitu ya. Itu tadi kita sudah bahas. Yang kedua, takut ngomong sama orang asing. Ini rugi loh, rugi banget kalau kita takut ngomong sama orang asing. Orang asing itu bukan bule, bisa jadi bule and non bule, orang Indonesia juga. Tapi orang yang baru kita kenal. Satu lagi nih, Iwan dan Ahwat, kita takut ngomong sama orang yang kita dekat, pasangan kek, orang tua kek, saudara kek gitu ya. Karena takut sakit hati kita gitu. Bukan nyakitin orang tapi malah sakit hati. Ngejaga gitu ya. Nanti saya dimarahin ke sesuatu yang kita atau misalnya kita tahu reaksi dia itu kayak gimana gitu ya kan. Itu juga ketakutan yang merugikan. Ketika memang ada hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan, ada hal-hal yang memang perlu kita sampaikan dan beresiko jika tidak kita sampaikan, gitu ya. Ini juga sangat kerap terjadi di dalam kehidupan personal kita, sama saudara, sama pasangan, sama teman yang kita tahu. Kalau gue nggak omongin nih, kalau saya nggak omongin nih bahaya nih gitu. Tapi kalau diomongin itu ada ya? takut kita dia misalnya reaksinya misalnya, ya kan? Takut ngomong sama anak, sama orang tua.
That happened also to me gitu ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran itu yang terjadi. Lalu solusinya adalah itu realitas yang terjadi gitu ya. Kita mau menyampaikan sesuatu, kita tahu bagaimana reaksi atau ini sensitif untuk diomongin atau apa dan sebagainya. Kekhawatiran itu mari kita selesaikan. Pertama adalah ini perlu nggak diomongin nih? Perlu nggak sih ini diomongin nih? Oh ini perlu nih kalau nggak diomongin. Jadi kita bikin judgement, kita bikin keputusan atau bikin penilaian gitu ya atas sebuah masalah yang memang perlu kita sikapi. Perlu nggak sih diomongin? Kalau ini perlu diomongin, maka kita omongin. Omonginnya kalau ini memang penting banget, kita perlu bikin persiapan untuk menyampaikannya gitu ya. Persiapannya adalah apa? Itu tadi pakai umbrella message. Ya. Ada message utamanya ini, penjelasannya apa, poin utamanya apa, penjelasannya apa, dan argumen apa, contohnya apa, atau faktanya apa, dan kita maunya apa gitu ya, clear. Itu perlu kita lakukan. Masalah ini kalau nggak diberesin di dalam keluarga kita, akan ada jarak terus. Iya. Sampai kita bisa benar-benar klik dan masalah yang enak diomongin, yang nggak enak diomongin perlu diomongin, tetapi dengan cara yang enak gitu. Ini challenge. Ini agak mudah. Iya, tantangan. What do you think, Mbak Nuning? Banget, karena kita jaga perasaan, tapi kita harus memperhitungkan juga efeknya ke depan. Iya. Dan itu tentu caranya dengan pilihan kalimat tertentu atau sikap tertentu. Oh ya Mbak Mona, kalau seandainya ada anak-anak atau siapapun yang sebetulnya nggak takut dia maju ke depan, misalnya didadak gitu kan, disuruh ngomong apa, itu ada saran nggak kira-kira apa nih yang mesti disampaikan di dalam kondisi apapun biar aman gitu? Ini yang kedua tadi kan. Jadi ada 3 isu yang kita bahas ya. Pertama, ngomong di depan publik. Kedua, ngomong sama orang asing yang antar pribadi nih. Ketiga, ngomong sama lingkungan-lingkungan kita nih, yang kita nggak asing, ini keluarga kita sendiri. Okay. Itu pun sulit. Itu yang sensitif nih, itu. Nah sekarang yang balik lagi yang sini ya, yang tadi ngomong di depan publik. Anak nih di depan kelas nih dipanggil nih suruh ngomong. Makanya ngomong itu disiapin mau ngomong apa kan, ini di yang pertama ngomong di depan publik aja ada yang pakai persiapan, pakai PPT, pakai naskah dan lain sebagainya, atau yang langsung disuruh ngomong gitu ya, suruh ngomongin. Nah di sini pun perlu mikir ya kan, perlu makanya dengerin pertanyaannya, balik lagi tadi dengerin pertanyaannya atau perintahnya yang disampaikan, lalu bayangin jawabannya. Oke, saya mau jawab ini. Jawaban itu kasih penjelasan dan kasih contoh atau kasih bukti atau kasih inspirasi-inspirasi yang bisa memperkuat penjelasan kita. Ini keren, bakal keren nih kita nih kalau kita bisa lakukan seperti itu gitu. Iya, tergantung sebetulnya apapun bisa disampaikan. Coba Mona ke depan, ada yang mau disampaikan selama liburan 3 hari? Liburan 3 hari atau apapun kan juga. Permintaannya liburan 3 hari ngapain gitu aja kan? atau yang lainnya. Oke. Berarti kita pikirin, liburan 3 hari saya kerennya gini. Kemudian saya pergi ke sini, bukti bahwa keren ini ada gitu loh. ceritanya ya. Jadi fokus aja, tenang kok, nggak apa-apa kok, karena itu kan suatu pertanyaan yang kita alami, jadi nggak usah khawatir gitu. Iya. Bisa juga, coba deh, ini ada kuliah, nggak usah kultum deh, kuliah 3 menit, suruh maju ke depan, ngomong apa nih? Nah itu kalau dari sekarang sudah punya, akan lebih mudah. Nah makanya tadi tuh kan ada persiapan dan ada yang langsung. Ini yang termasuk yang langsung ya. Yang langsung itu kalau nggak punya modal ini ya nggak bisa. Maksudnya dia harus punya sesuatu modal yang ada dalam pikirannya, ya kan? Kalau ini sering dilakukan, ini akan jauh lebih mudah. Kalau ini tidak sering dilakukan, dia harus segera mikir, oke, berarti saya kasih deh waktu 5 menit untuk mikir.
Iya. Oke, saya akan ngomong ini, buktinya ini. Tetap aja dia harus mikir, nggak ujuk-ujuk terus ngomong apa coba, ya kan? Orang sesuatu yang diminta langsung ngomong tuh kan dia, misalnya gini, seorang misalnya pejabat, lalu ditanya, ya doorstop misalnya oleh jurnalis. Iya. Dia kan pasti tahu konteks apa yang sedang dibahas oleh atau pengalaman-pengalaman pekerjaannya dia yang berhubungan dengan itu. Atau misalnya kelurah misalnya ya, atau dia kepala apa, atau pimpinan organisasi. Dia tahu kan konteks itu gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin kok gitu. Maksud saya cuma mau ngomong gini, takut ngomong di depan umum atau takut berkomunikasi itu, please get real. Ini bisa diatasi. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Karena yang tadi ngomong di depan publik kita bisa lakukan dengan persiapan. Atau yang tanpa persiapan kita pikirin sebentar. Caranya kita pikir pertanyaannya apa, jawab poinnya ini, kasih penjelasan, lalu kasih contoh-contoh. Itu keren gitu. Iya. Ada lagi kebiasaan kita kalau misalnya didadak, memang sih mungkin sudah disiapin, tapi untuk merangkai kalimat itu banyak kita dengar orang ber-AE itu gimana caranya untuk mengatasi itu? Ber-AE karena dia mungkin tidak memiliki clear ideas. Jadi pertama pikirin dulu, oke, ini bakal ada doorstop misalnya begitu, atau ada bakal disuruh ngomong misalnya begitu ya. Jadi dia akan memikirkan pertanyaannya apa, oke. Coba dibayangkan jawabannya apa, ini. Jawabannya utamanya ini. Oke, si jawaban utama ini, lalu kasih penjelasan yang berhubungan dengan si jawaban tadi gitu. Lalu beri contoh yang bikin orang lebih mudah. Nah kalau dia ini adalah proses yang sekarang begitu, besok akan berkurang dan lain sebagainya. Kalau dia mau membuat persiapan yang baik gitu, artinya mau latihan untuk tahu diri tadi, dia kan pejabat nih. Mbak Nuning, believe me Mbak Nuning, tokoh-tokoh publik itu latihan. Iya. Saya lumayan sering bantuin mereka, meskipun pertanyaannya direct gitu loh. Pimpinan-pimpinan, termasuk data-data dari berbagai tokoh-tokoh internasional pun latihan, nggak ujuk-ujuk dia. Makanya kalau orang takut tapi pikir saya memang nggak bisa dan nggak mau latihan, nggak kayak gitu, latihan kok gitu loh. Iya. Jadi tetap ya latihan serta pilih topik beragam ya, agar ketika diminta itu kondisinya dalam suasana apa kita bisa cocokin. Dengarkan pertanyaannya ya, fokus terhadap konteks acara. Oke, mungkin bisa kita rangkum bahasan kita pada hari ini. Takut ngomong kok takut. Takut berkomunikasi ya. Ada beberapa hal. Yang pertama yang kita bahas, pertama adalah tadi ngomong di depan publik. Itu banyak tuh orang takut tuh, namanya glossophobia. Takut ngomong di depan publik itu sangat bisa diatasi, believe me, sangat bisa diatasi. Ngomong di depan publik dibagi dua, yang satu ngomong dengan misalnya diminta pidato, diminta presentasi, ini bisa dengan persiapan. Don't worry, itu tenang. Yang penting beres persiapannya, ya. Datanya tentu saja ini bekerja, ya, cari data dan lain sebagainya. Kedua adalah pertanyaan langsung. Biasanya pertanyaan langsung diberikan kepada orang-orang, terutama ya yang pertanyaan-pertanyaan langsung itu diberikan pada orang-orang yang pejabat atau punya posisi-posisi. Dia akan ditanya secara langsung di depan publik yang dalam konteks profesional gitu ya. Tapi di kelas kan juga ada ditanya langsung sama gurunya, ditanya langsung sama bos dan lain sebagainya, atau sama teman dan lain sebagainya. Caranya adalah yang ditanya tuh kan yang kemungkinan kita tahu atau kita rasa. Jadi so don't worry, nggak usah takut, nggak usah deg-degan ya. Artinya deg-degan itu oke, tetapi tenangkan diri dulu.
jangan panik dulu gitu ya. Coba pikirkan, dengerin pertanyaannya, bikin jawaban dalam pikiran kita, kemudian dalam jawaban utama itu kasih penjelasan. Jadi tenang, dari jawaban utama itu jelaskan. Kemudian bagus banget kalau kita kasih contoh, kita kasih elaborasi, fakta dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takut ngomong sama orang asing. Teman-teman semua Iwan dan Ahwat rugi banget kalau enggak temannya cuma 2, temannya cuma 5. Padahal peluang hidup ini ngomong sama orang asing, baik bule maupun orang-orang yang kita baru ketemu, itu peluangnya banyak sekali. Maka biasakan untuk mulai mengenal dan mulai membahas hal-hal yang sederhana kepada orang. Ingat teori bawang tadi gitu ya. Kupasan awal yang umum, kupasan lebih dalam lagi yang lebih detail, kemudian lebih dalam lagi sampai yang isu yang inti dari bawang itu lebih personal. Itu nanti tahapannya pengenalannya berikutnya. Yang ketiga adalah ngomong sama lingkungan yang ada di dalam kehidupan kita, sahabat, teman, pasangan, anak, orang tua, dan lain sebagainya yang nggak enak buat diomongin. Tapi barangkali penting untuk kita omongin. Pikirkan baik-baik, atau yang enak atau nggak enak ya. Yang enak mah mudah ya. Yang misalnya sensitif untuk diomongin dan perlu dibahas, be brave. Yakinkan dalam diri kita ini perlu nggak diselesaikan. Kalau ini perlu, saya harus sampaikan. Jadi kita menakar-nakar dan ketika itu memang perlu diselesaikan, kita buat keputusan, oke, saya harus hadapin, saya harus sampaikan. Bahkan bahwa saya nggak suka kamu berperilaku seperti ini pun kita perlu sampaikan gitu. Ketika memang itu penting. Konflik ada dalam setiap hubungan yang penting. Kalau nggak hubungannya penting, kita nggak ngerasa penting untuk ributan sama dia. Dan ketika kita ribut bisa jadi kita perlu menyelesaikannya, maka kita harus selesaikannya. Tentukan dulu bahwa kita mau ngomong perlu kita bahas atau tidak. Setelah itu kita siapkan diri kita untuk ngebahas ini, logikanya ini, balik lagi tadi ya, logikanya ini, masalahnya ini, penjelasannya ini, kenapa kok saya merasa begini dan saya inginnya seperti apa. Jelas, jangan cuma disampaikan saja tetapi juga ada kenapa itu saya ingin seperti ini dan lain sebagainya. Semoga ketakutan-ketakutan ngomong sama orang lain atau berkomunikasi sama orang lain menjadi resolve dan dialog kita ini bermanfaat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya. Yang jelas memang orang dapat menangkap kepribadian di balik tuturan kita. Apakah hanya sekedar pencitraan belaka atau memang tidak. Itu yang sering sekali kita lihat sekarang ya. Pencitraan di balik penuturan seseorang. Mudah-mudahan karena berbicara adalah sesuatu yang kita lakukan terus-menerus dari hari ke hari, waktu ke waktu. Mudah-mudahan acara Bincang Komunikasi akan mampu meningkatkan hal-hal terkait dengan hal itu ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.